Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pujian Lestari dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Silahkan berdoa sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita lanjutkan proses pembelajaran. Coba amati gambar berikut. Gambar berikut merupakan sekelompok siswa yang sedang melakukan pengamatan. Gambar tersebut merupakan pengamatan dengan menggunakan indera. Kegiatan tersebut penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan tersebut belum cukup. Kamu membutuhkan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernahkah kalian mengamati proses jual beli? Atau kalian pernah membeli sesuatu? Contohnya, beras. Bagaimana pedagang tersebut mengukur banyaknya beras dengan akurat? Kegiatan di atas terkait dengan pengukuran. Adakah yang tahu apa itu pengukuran? Mari kita belajar tentang pengukuran. Contohnya, Agung melakukan kegiatan pengukuran panjang ruang dengan langkah kaki. Tahukah apa yang dibandingkan oleh Agung? Yang dibandingkan Agung adalah panjang ruangan dengan langkah kaki. Ya, jawabannya adalah diperoleh panjang ruang adalah 5 langkah. Dari jawaban tersebut, kita bisa melihat bahwa panjang merupakan besaran, kemudian 5 merupakan nilai, dan langkah merupakan satuan. Jadi, ada bayangan bukan apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, dalam pembelajaran pengukuran, kita harus tahu yang namanya besaran, kemudian yang namanya satuan. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pernahkah kalian membeli buah? Contohnya apel. Apel dapat kita ukur dengan menggunakan satuan kilogram, gram, dan sebagainya. Yang kedua, pernahkah kalian melihat kalender? Di dalam kalender, 1 minggu itu terdapat 7 hari. Yang ketiga, itu zat cair. Zat cair itu dapat kita ukur dengan menggunakan satuan liter. Jika pada gambar itu contohnya minyak goreng, kita dapat ukur dengan menggunakan satuan
liter, yaitu 1 liter. Yang keempat adalah pensil. Pensil ini sama dengan pengukuran panjang. Jadi satuan pengukuran panjang itu ada kilometer, sentimeter, meter, dan sebagainya. Jika pada gambar pensil tersebut diukur dengan satuan sentimeter, yaitu 5,5 cm. Dan yang terakhir, satuan panjang juga dapat kita ukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Pada gambar tersebut menunjukkan seorang anak sedang mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Kegunaan satuan. Satuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku ialah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Jadi, satuan baku itu satuan yang telah disepakati oleh para ahli, sehingga setiap daerah maupun negara itu sama, tidak dapat diubah. Contoh satuan baku adalah meter, kilogram, skon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Kemudian satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ialah satuan yang digunakan untuk pengukuran dengan hasil yang tidak sama satu orang dengan orang lain. Contohnya, ada jengkal, hasta, depa, kaki, langkah, kemudian telapak kaki atau kaki. Nah, ini perbandingan antara satuan baku dan tidak baku. Contohnya, besaran panjang satuan bakunya adalah meter. Kemudian, satuan tidak bakunya bisa dengan menggunakan jengkal, depa, maupun kaki. Kemudian massa, satuan bakunya adalah gram, kilogram, dan sebagainya. Kemudian satuan tidak bakunya ada tempurung kelapa ataupun kaleng. Di sini ada juga volume. Satuan bakunya adalah liter, satuan tidak bakunya adalah botol. Kemudian ada luas. Luas di sini satuan bakunya adalah meter persegi dan satuan tidak bakunya adalah patok. Selanjutnya adalah besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang memiliki nilai satuan yang sudah disepakati oleh para ahli. Dan besaran turunan adalah besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Baik, kita akan membahas materi besaran minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Jadi, saya harap kalian belajar atau membaca buku yang menyangkut dengan materi besaran. Kemudian akan kita pelajari bersama di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah selesai. Sekarang, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah melakukan pengukuran di rumah masing-masing. Tolong dibaca petunjuknya, dilakukan. Setelah dilakukan, ditulis di buku tugas masing-masing, kemudian dikirim di Google Classroom masing-masing.
Ingat ya, di Google Classroom masing-masing. Tepat waktu, jangan sampai kalian terlambat mengirim. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa membantu orang tua dan selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.